Masya Allah, tabarakallah. Kenapa bisa ibu ada dua orang di atas? Mana anggota yang lain? Saya tetap menganggap keberadaan ibu ada di tengah-tengah kami. Masya Allah, tabarakallah. Tolong kasih tangga, ibu tuh mau turun, dia segan mau ke tangga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nampak mu'allaf baru masuk Islam. Memang kau baru belajar sholat, doa belum bisa, tapi dosamu nol, saudaraku. Maka muliakan orang, anggap orang ada, jangan angkuh, jangan sombong. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang lewat, ada nama anak kecil namanya Abu Umair. Waktu itu dia main-main burung pipit, burung kecil. Nama burung itu bahasa Arabnya Nughair. Apa kata Nabi? Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair? Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair? Wahai anak kecil, apa kabar burung-burung pipitmu yang kemarin? Apa maknanya? Jumpa anak kecil itu ngobrol, ajak cerita. Makanya saya kalau ketemu ada jamaah anak kecil, Ustaz Somad, Ustaz Somad. Saya tanya, kelas berapa? Kelas 5 Ustaz. Sekolah rajin ya. Boleh selfie Ustaz? Mungkin itulah yang akan menjadi kenangan dia setelah dewasa nanti. Bayangkan kalau ternyata dia jadi jenderal bintang 5. Bayangkan kalau ternyata dia menjadi pejabat di masa akan datang. Kalau dia ditangkap KPK, kita nggak kenal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bayangkan kalau itu dia ingat sepanjang zaman. Mati kita, dia ingat. Dulu waktu saya masih kecil, datang Ustaz Somad menyalami saya. Maka untuk almarhum Abdul Somad, Al-Fatihah dia bacakan. Jangan baca sekarang. Malaikat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sepelekan orang, jangan anggap mereka tidak ada. Mereka adalah ada, termasuk anak-anakku yang kecil-kecil di sana. Kalian tetap ada di hatiku walaupun kalian jauh di mata, dekat di hati. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa bisa ibu ada dua orang di atas? Mana anggota yang lain? Saya tetap menganggap keberadaan ibu ada di tengah-tengah kami. Masya Allah, tabarakallah. Tolong kasih tangga, ibu tuh mau turun, dia segan mau ke tangga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah menyepelekan orang. Ustaz Somad itu cuma pandai ngomong aja, ceramah aja, katanya menghormati orang, menganggap keberadaan orang. Buktinya dia dari tadi nggak ada menghormati orang di belakang. Oh, ini udah saya salami semua. Ini tadi sebelum maju saya udah salaman dulu ya, pamit ya, pamit ya. Ustaz mau pulang? Enggak, mau ceramah. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, akhlak Nabi yang pertama adalah walaupun anak kecil, Nabi sedang berdua, bertiga, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Kenapa Ustaz memanggilnya Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain? Yang ngomong bukan saya. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya Hasan dan Husain pemimpin pemuda penghuni surga. Nanti anak-anak bikers subuhan masuk surga. Nanti anak-anak jombloan fisabilillah masuk surga. Nanti anak-anak ekstatu masuk surga. Anak-anak muda yang taubat hijrah masuk surga. Dan pemimpinnya adalah Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Pemimpin kalian. Kalau perempuan masuk surga, siapa pemimpinnya Ustaz? Sayyidatuna Fatimah. Inna Fatimata Sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Fatimah pemimpin perempuan penghuni surga. Yang laki-laki siapa pemimpinnya Pak Ustaz? Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi memperlakukan Hasan dan Husain? Dipeluknya, diciumnya. Ada seorang Arab Badui di samping Nabi. Apa kata dia? Anakku 10, satu pun tak pernah kucium. Lihatlah berapa kerasnya hati orang Arab Badui. Keras. Anaknya 10 laki-laki, satu pun tak pernah diciumnya. Di Indonesia, sepreman-preman tengiknya, setengik-tengik premannya, bertato tegap, antingnya sebesar lubang hidung. Tapi kalau sudah dikasih anak seram, kumis tebal, rambut nggak pernah dicuci 3 bulan. Tapi kalau sudah dikasih anak kecil, hilang premannya. Ini keras sekali. 10 anaknya, satu pun tak pernah dia cium.
Apa kata Rasulullah SAW? Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Yang sayang itu adalah disayang Allah kalau ada rasa sayang dalam hatinya. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kalau sayangi makhluk Allah yang di bumi, maka makhluk-makhluk di langit akan mengasihimu. Allah subhanahu wa ta'ala akan menyayangimu. Malaikat akan mendoakanmu. Maka mesti ada rasa kasih sayang di dalam hati. Saya yakin dan percaya jamaah ini pasti sayang sama saya. Betul? Apa bukti sayangnya? Mereka selalu mendoakan saya, walaupun tak saya minta. Tapi malam ini saya tegaskan sekali lagi, Ustaz minta doa apa? Satu saja, matikan Ustaz Somad dalam husnul khatimah. Nah, ini penting. Itu di akhlak, di antara akhlak Nabi SAW, di antara akhlak Rasulullah SAW. Bahwa apa? Menganggap orang ada, menyayangi orang. Diajarkan bahwa ada kasih sayang walaupun kepada seekor anjing. Tak boleh disebut dalam masjid, kata sebagian. Jangan sebut itu dalam masjid Ustaz, haram hukumnya. Kok ada kasih sayang dalam hati walaupun kepada seekor anjing. Seorang perempuan wanita tuna susila, nakal, jahat, kotor, tapi kemudian ada matanya melihat seekor anjing. Mesin sensor rusak. Yang menjulurkan lidahnya kehausan, mau minum nggak bisa karena sumurnya dalam. Maka dia ambil sepatu bootnya, dia masukkan air ke dalam, dia tarik ke atas, dia berikan kepada seekor anjing. Allah ampunkan segala dosa-dosanya. Tapi jangan salah paham dengan hadis ini. Hadis ini bercerita tentang rasa kasih sayang, bukan nyuruh miara anjing. Jangan gara-gara ini besok semuanya beli anjing. Tentang masalah anjing ada hadis yang lain. Maniqtana kalban, siapa yang memelihara anjing, maka setiap hari pahalanya dikurangi sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud itu panjangnya 7 km. Jadi setiap hari amalnya kurang 7 km, 7 km, 7 km. Jadi kalau setahun amalnya berkurang sejauh hampir. Sementara amal dia satu hari sebesar bisul, dikurangi sebesar 7 km. Jadi amal dia tiap hari min. Lalu untuk apa Nabi cerita itu? 3 makhluk yang kotor. Anjing kotor, WTS kotor, sepatunya kotor, bekas kaki baru busuk, tapi ada rasa kasih sayang di dalam hati. Maka orang kalau sudah dicabut Allah, kasih sayang dalam hati, tak lagi bisa membedakan mana beras raskin, mana beras ramos. Kalau orang sudah dicabut rasa kasih sayang dalam hati, tak lagi bisa membedakan mana anak kandung, mana anak manusia. Tidak ada serigala yang menerkam anaknya, tidak ada gajah yang menginjak anaknya, tapi ada manusia yang memasukkan anaknya ke dalam kresek, dimasukkan ke dalam kotak, diletakkan di depan masjid, diletakkan di depan panti asuhan. Akhirnya pagi-pagi bapak panti melihat ada anak, dia ambil, dia mandikan, dia jaga. Dikasihlah nama anak, namanya Mehmet bin Kardus. Mendapatnya, mohon maaf Pak Mehmet yang di sini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dalam hatinya tetap ada rasa kasih dan sayang. Makanya tempat kita itu namanya Rahim. Rahim bukan dari bahasa Indonesia, Rahim bukan bahasa Melayu. Ana Rahman, aku ini Rahman. Sakaktu Rahim wa ja'altu lahu isman min ismi. Rahim diambil dari namaku. Tahu Rahim? Rahim kantong janin yang ada dalam perut perempuan. Itu yang sampai sekarang belum bisa dibuat oleh dokter. Merubah wajah jadi wajah perempuan banyak yang bisa. Namanya Lady Boy. Wajahnya lady, kakinya boy. Tapi untuk menciptakan rahim, sudah ada yang bisa? Belum. Karena itu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ada rahim di dalam, itu anak bercampur dengan sambal terasi. Tempat yang paling adem, tempat yang paling ayem, tempat yang paling nyaman di dunia ini adalah rahim.
Perempuan Afrika Utara, cuacanya panas. Di Afrika Utara itu panas, cuacanya cuma dua, panas dan panas sekali. Tapi tidak ada janin yang keluar melompat karena kepanasan. Di kutub utara, kutub selatan, dingin, 0 Celcius. Di bawah itu lagi. Tapi tidak ada janin yang tiba-tiba menggelinding keluar jadi es batu. Kenapa? Karena di dalam adalah tempat yang aman, nyaman, damai, dan bakteri tidak bisa masuk ke dalam. Allah yang menjaganya. Diambil dari Asmaul Husna. Makanya rahim, kasih sayang. Di dalam hati itu mesti ada rasa kasih dan kasih sayang. Yang hadir ini mudah-mudahan dalam hatinya ada rasa kasih sayang. Jadi kalau ada pulang nanti, tiba-tiba dilihat sendalnya hilang, itu kira-kira siapa yang nggak punya rasa kasih sayang? Ketika sendal dia hilang, dia pulang merasa gimana pulang? Diambilnya sendal orang lain. Wah, kita ngasih sampel itu yang simpel, sederhana, kecil saja. Amalkan pengajian ini. Pulang dari sini, sampah berserakan di depan masjid. Kira-kira orang yang suka buang sampah sembarangan itu ada rasa kasih sayang nggak dalam hatinya? Nggak sayang dia. Bagaimana rasanya kalau besok pagi bangun melihat sampah? Apa kata orang? Ah, inilah gara-gara Abdul Somad Tabligh Akbar ini kan, Ustaz sampah itu kan. Makanya nanti pulang ambil sampah, buang. Sampah botol yang kita buang masuk ke dalam tanah. Berapa tahun dia baru hancur? 100 tahun. 100 tahun baru hancur dalam tanah. Bayangkan ada cacing yang gak punya mata, dia sangka ini donat, tiba-tiba plastik. Kata cacing, awas kau yang suka buang sampah sembarangan, sampai masanya akan tiba. Nah, begitu kau mati langsung diserbunya. Brownies siap katanya. Inilah yang dulu buang sampah sembarangan. Hari ini kau boleh tertawa saudaraku, tapi sampai masanya nanti waspadalah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, boleh nggak menyakiti binatang? Diganggu sama lalat, tidur siang diganggu sama lalat, tangkap, buang sayapnya satu, lepaskan, kasih tahu sama temanmu yang lain, rasakan akibatnya. Boleh. Siapa yang mengajarkan kita tidak boleh menyakiti binatang? Dia yang ada rasa kasih sayang dalam hatinya. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau membunuh, bunuh dengan baik. 1 kali pukul, mati. Wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzabha. Kalau menyembelih, sembelih dengan baik. Bagaimana cara menyembelih dengan baik? Falyuhidda syafratahu. Tajamkan pisaunya. Ngasah pisaunya pun nggak boleh di depan mata kambing. Kambing dibaringkan, diasah pisaunya di depan mata kambing. Awas lo ya. Ntar lo ya. Kambing, binatang, hewan tidak boleh tersakiti. Apa kata Rasulullah SAW ketika ada melihat ada seorang laki-laki, dia baringkan kambingnya, dia asah pisaunya di depan mata kambing. Apa kata Nabi? Aturidu antumitaha mautatin. Apakah kalau mau buat dia mati berkali-kali? Kata Nabi kalau mau ngasah, makanya telinga kambing itu ditarik untuk menutup matanya. Makanya telinga kambing itu panjang. Tarik telinga kambing untuk nutup matanya. Tutup. Kalau nggak ada juga cari masker. Kalau nggak juga pakai tangan. Sorry my God, sorry my kambing, kupotong engkau. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil kambing. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil lalat. Lalat dapat rahmat, kambing dapat rahmat. Kenapa Ustaz tidak cerita tentang kemanusiaan? Sedangkan kambing saja mendapatkan kasih sayangnya, lalat saja mendapatkan kasih sayangnya, saja mendapatkan kasih sayangnya, apalagi manusia. Makanya seorang penulis dari barat menulis tokoh-tokoh dunia, tapi yang dia buat nomor 1 adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Michael H. Hart, 100 ranking influential person in history. 100 ranking. Ternyata kalau habis makan bakwan lancar bahasa Inggris. 100 ranking tokoh manusia dunia, influential person.
orang paling berpengaruh dalam dunia. Bukti nyata, kalau yang nulis itu orang Islam, biasa. Orang Islam nulis Nabi Muhammad nomor 1, biasa aja. Boleh jadi dia mau cari muka ke Nabi, mau minta syafaat. Nanti pas di akhirat, ya Rasulullah masukkan aku surga lah, dulu kau kan buat nomor 1. Tapi ini bukan orang Islam. Dia melihat apanya? Ada kemanusiaan dalam diri Nabi. Tapi aneh bin ajaib, malah orang Islam menjelek-jelekkan Nabi Muhammad SAW. Betul kata pepatah Arab, aduun aqilun khairum min sadiqin jahilin. Musuh yang berotak lebih baik daripada teman yang otaknya didengkul. Itu terjemahan bebasnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bukan hanya bercerita tentang nabi kita, tapi kita mendidik anak-anak kita juga punya rasa kasih sayang seperti sayangnya Nabi Muhammad SAW. Amin. Makanya kalau pergi ke masjid, ambil uang 20.000, 10.000, 5.000, kasih ke anak kita. Kasih ke anak kita. Terima kasih papa, terima kasih beli pulsa main game ya. Jangan. Ini untuk apa? Nanti kalau ada fakir miskin kasih. Menanamkan dari kecil rasa kasih sayang. Ini kecil-kecil dibelikan mainan burung. Dibelikan burung, main-main burung, lompat burung, dibanting-banting burung. Berikan anak kucing, ditarik kucing tarik. Mana rasa kasih sayang kita? Saya waktu kecil dulu dapat anak burung, pergi ke sawah nyari-nyari, dapat anak burung, bawa pulang ke rumah. Apa kata emak saya? Bawa burung ini pulang, antarkan ke sarangnya lagi, karena maknya sekarang sedang nangis nyari-nyari anaknya. Simple cara berpikir emak kita, karena dia tidak tahu ayat Quran dan hadis Nabi, tapi dia sedang mengajarkan ada rasa kasih sayang. Apakah ini ada dalam hadis Nabi? Ternyata setelah saya cari, ternyata ada. Apa kata Nabi SAW? Ketika ada seorang sahabat Nabi mengembalikan anak burung, dia bawa pulang ke rumah. Dan itu terjadi juga pada seorang tabi'in bernama Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham membeli kurma. Biasanya kurma ini karena manis ada semut, bukan soman, semut. Dia bawa pulang ke rumah. Sampai di rumah dia buka, ada semut di dalam. Dia pulang lagi ke tempat beli kurma itu. Ketika orang bertanya, kenapa kurma yang sudah dibeli dibawa pulang lagi? Hidup di perantauan itu menyakitkan. Orang nggak ngerti apa yang kau maksud hidup di perantauan menyakitkan. Dia sudah aku bawa pulang jauh, maka meninggalkan orang sekampungnya. Bayangkan, kita sudah pisahkan dia dari geng-gengnya. Pernah tak kita memikirkan semut? Pernah tak kita memikirkan nyamuk? Pernah tak kita memikirkan itu semua? Kita terlalu memikirkan diri kita sendiri. Nabi Muhammad SAW mengajarkan itu. Ini nampaknya Ustaz Somad ini ngawur ini. Mana ada Nabi mengajarkan tentang semut? Itu nggak boleh buang air kecil di lubang tanah. Pergi outbound, pergi camping, pergi ke bukit, nampak lubang tanah, kencing di lubang tanah. Boleh apa nggak boleh? La yabulanna ahadukum fil juhri. Jangan kencing di lubang tanah. Kenapa? Boleh jadi mereka sedang acara pilkades di dalam. Tiba-tiba datang banjir bandang dengan angin puting beliung. Habis balihu-balihu mereka di dalam. Pernah nggak kita berpikir? Ada dua alasan mengapa tidak boleh kencing di lubang tanah. Pertama, masakinul hasyarat, tempat tinggalnya serangga-serangga. Masakinul jin, karena lubang tanah tempat tinggalnya jin. Banyak sekarang anak-anak SMP kencing di belakang kelas, kerasukan, diganggu jin, dibacakan sama ustaz baca ruqyah. Allahu la ilaha illa qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kenapa kamu ganggu anak SMP ini? Dia sudah membanjiri rumah kami. Lebih parah daripada banjir di Jakarta, kata jin. Luar biasa itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernah mendengar istilah istinja dengan batu? Bagaimana kalau batu tidak ada? Ada tulang onta, tulang kambing, tulang kerbau. Kata Nabi SAW, jangan istinja menggunakan tulang kambing, tulang kerbau, tulang onta. Kenapa? Innahu ta'amu ikhwanikum. Karena tulang-tulang itu adalah makanan saudara-saudaramu. Tulang onta, tulang kambing, tulang kerbau adalah makanan jin.
Sekarang kenapa jin mengamuk? Tulangnya habis. Habis sudah tulang kami dimakan manusia semua. Akhirnya tulang manusia lah kami santap, kata dia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berbicara tentang akhlak Nabi Muhammad SAW, poin yang ketiga, menganggap orang itu ada, merasakan kasih sayang manusia, dan kasih sayang itu menebar kepada seluruh makhluk. Itulah pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, ada seorang anak menyimpan meja bapaknya yang sudah lapuk, padahal meja itu banyak dijual di pasar. Kenapa meja ini disimpan? Disinilah dulu kakekmu menulis surat-surat buku-bukunya. Di meja ini dulu dia membaca Al-Quran. Di meja ini dulu dia membaca. Yang mahal itu mejanya atau sejarah di balik meja itu? Sejarah tak dapat dibeli, uang banyak, tapi meja tetap disimpan. Adakah Nabi Muhammad SAW meninggalkan meja? Tidak. Adakah Nabi meninggalkan istana yang megah dan mewah? Tidak. Adakah Nabi Muhammad SAW meninggalkan kursi dari emas? Tidak. Lalu apa yang ditinggalkan Nabi SAW? Taraktu fikum amraini, kutinggalkan pada kamu dua perkara, in tamassaktum bihima, kalau kamu jaga yang dua ini, lan tadhillu abada, kamu tidak akan sesat untuk selamanya. Apa itu? Kitabullah, Al-Quran. Alhamdulillah, malam ini hadir pakar-pakar Al-Quran. Di antaranya imam kita di masjid ini, syekh kita, guru kita, langsung dari Son'a, Yaman, imam tetap di masjid kita. Yang kedua, masih ingat sholat 212? Ingat? Imamnya ada saat ini, yang suaranya seperti Syekh Masyari Rashid, hadir malam ini. Tapi jangan minta nomor HP-nya sekarang, tunggu selesaikan acara ini. Tanya beliau, berapa nomornya? Minta dengarkan Al-Fatihah. Syekh, tolong dengarkan Fatihah saya. Syekh, tolong dengarkan makharijul huruf saya. Ganteng, wangi, kaya, keren. Ketika suruh baca ayat, coba baca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ijazah. Ada la, ada za, ada ja, ada wa, ada tha, ada sa, ada sya, ada sa. Bukan sama. Ribet aja itu bahasa Arab, buat susah aja itu bahasa Al-Quran. Emangnya ente bahasa Inggris nggak ada makharijul huruf? Ada nggak? Ada. Sehat apa bahasa Inggrisnya? Health. Health. Itu huruf apa di ujungnya? TH. TH itu apa? Tha. Health. WHO, World Health Organization. Siapa bilang bahasa Inggris nggak ada makharijul hurufnya? Shin ada? Ada. Shopping center ada. International ada. Siapa bilang tidak ada? Cuman kadang orang kalau belajar bahasa Inggris serius, pronunciation, tapi kalau sudah belajar bahasa Arab, dianggapnya baca Quran itu untuk menghadapi malaikat maut, mungkar nakir. Padahal kita membaca ini apa? Karena Al-Quran adalah hudan linnas, petunjuk yang membedakan yang hak dan yang batil, yang bengkok dan yang lurus. Suatu ketika saya datang ke kantor kedutaan Republik Indonesia di ibu kota Maroko, namanya Rabat. Sebetulnya saya mau ngasih tahu aja saya kuliah di Rabat. Saya pun duduk di kantor kedutaan pagi-pagi, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang tegap tinggi, gagah, matanya biru, rambutnya pirang, hidungnya mancung, kulitnya putih, buli. Terus dia tanya ke saya, bonjour. Bonjour bahasa Prancis artinya selamat pagi. Bonjour kata dia. Langsung saya jawab, je ne parle pas français. Je ne parle pas français. Saya tak bisa bahasa Prancis. Good morning saya bilang. Ketika saya bilang good morning, sabahul khair kata dia. Hah? Dia bahasa Arab. Sabahul khair kata dia. Sabahun nur aku bilang. Terus saya tanya, aina ta'allamtul lughatal arabiyyah? Kamu belajar bahasa Arab di mana? Fi Jami'ati Moskow. Saya belajar bahasa Arab di Universitas Moskow. Terus aina ta'malul an? Sekarang ente kerja di mana? Fi safarati Rusia.
Saya kerja di kedutaan Rusia di Maroko. Ternyata orang Rusia, anak buahnya Vladimir Putin, bisa bahasa Arab. Di Universitas Moskow ada satu fakultas bahasa dan ada satu jurusan bahasa Arab. Alumni bahasa Arabnya ditugaskan di kedutaan-kedutaan Rusia di negara-negara Arab. Makanya mereka bisa diplomasi. Gimana mau berdiplomasi nggak bisa bahasa Arab? Salah sarokaatin. Rupanya mau ngasih tahu tinggal di hotel lantai 3. Taunya cuma salah rakaatin, arba'ah rakaatin. Iya kalau lantai 3, lantai 4. Kalau lantai 7 daur kam, lantai berapa? Al-Maghrib wal Isya. Makanya bahasa Arab. Mereka belajar bahasa Arab bukan mau masuk surga. Mereka belajar bahasa Arab karena ingin menggali peradaban Arab, ingin berdiplomasi, ingin berbisnis negara. Mereka tidak mencari akhirat. Bagaimana kita dengan kitab suci kita? Maka kalau ada masyarakat di lingkungan masjid apa nih? Hah? Masjid Al-Ikhlas. Kalau ada masyarakat jamaah lingkungan Masjid Al-Ikhlas nggak bisa bahasa Arab, apa gunanya imam kita langsung datang dari Yaman belajar bahasa Arab? Saya khawatirnya malah imam kita yang lancar bahasa Indonesia. Manfaatkan kesempatan ini. Untuk awal-awal itu nggak lancar nggak apa-apa. Itu sahabat-sahabat kita yang bekerja, yang menjadi pahlawan devisa di Saudi Arabia, di Kuwait, itu saya tanya, kalian bisa bahasa Arab ini gimana ceritanya? Terpaksa Ustaz. Dulu waktu di Indonesia mondok, enggak SMA. Terus gimana? Awal-awalnya Ustaz, saya disuruh tuan saya beli daging sapi, daging laham, sapi bagar, laham bagar, laham bagar, laham bagar, laham bagar. Sampai di supermarket ingat lahamnya, bagarnya lupa. Terus yang tukang supermarket nanya, laham, mau beli daging apa? Laham mo. Tapi sejak itu dia menjadi ingat, awalnya terpaksa, tapi lama-lama jadi bisa. Gimana kita mau memahami kitab suci kita kalau cuma baca terjemah saja? Oleh sebab itu tidak ada kata-kata terlambat kalau akang mau atuh. Maka belajar terus belajar. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Bukan hadis Nabi SAW. Itu kata-kata hikmah ditulis dalam kitab tafsir An-Naisaburi. An-Naisaburi, tutullah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Mudah-mudahan kita, Pak Ustadz, saya ini orangnya bodoh, nggak belajar agama, dulu nggak dididik di pesantren, saya sakit hati Pak Ustadz. Maka saya balas sakit hati saya. Anak saya mesti ikut pondok tahfiz Quran. Amin. Anak saya belajar dengan Syekh Imam dari Yaman. Amin. Gitu. Ini sekarang ada juga orang tua, Pak Ustadz, saya ini bodoh, maka saya balas anak saya mesti lebih goblok dari saya. Gimana kita? Kullukum ra'in. Setiap kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu akan dituntut, setiap kamu akan ditanya tentang anak-anakmu. Kau pikir kau selamat dengan tahajud, mau baca Quran, mau zikirmu, kalau anak-anakmu tak pandai baca Quran? Habis maghrib ke Isya 45 menit, waktu stop, bukti cinta pada Nabi SAW. Panggil anak, sini. Baca. Sudah berapa juz? 5 apa? 5 juz? Enggak, Iqra 5. Apa sih? Anak nomor 2, sini. Sudah mana? Anak nomor 3, sini. Istri, oh my dear, my darling, buah hati belayan jiwa, sini. Habis sudah semua? Udah, pulang. Tapi papa belum baca. Papa waktu kita nggak cukup. Nah, gitu. Padahal bapaknya nggak pandai baca Quran. Nggak apa-apa, tapi diam-diam datang ke masjid. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam. Saya mau belajar baca Quran Imam, ya. Tapi dengan syarat ya Pak Imam, kita 4 mata aja. Kata Pak Imam, jangankan 4 mata, 3 bisa baca. Ini mereka hafal Quran 30 juz, baca. Bapak pun baca serius. Bapak pulang ke rumah, istrinya senyum-senyum. Papa sedang belajar sama Pak Imam kan? Loh, kok mama tahu? Ada CCTV di bawah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belajar lagi dari awal. A'udzu billahi minasy
minasyaitonir rajim. A, di mana letaknya? A, di mana bacaan? Lu, di mana letaknya? Letakkan ujung lidah di ujung gigi. Lu. Mohon maaf Pak Ustadz, permisi, mau kemana? Gigi tinggal di rumah. Jangan tersinggung sakit hati karena usia sudah lanjut, tetap dapat pahalanya. La aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim tidak dihitung huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Wa likulli harfin asyru amsalha. Setiap huruf dibalas 10. Alif lam mim. Berapa huruf? 30 lah brother. Satu huruf 10, dua huruf 20, tiga huruf 30. Maka yang tak lancar jangan sakit hati, karena makin tak lancar makin banyak pahalanya, betul? Alam nashrah laka sadrak, dikit. Tapi coba nggak lancar. Alam nashrah. Tapi jangan tiap hari nggak lancar. Sekali-sekali dalam masa proses belajar, nggak apa-apa. Datang untuk pertama dengar aja dulu. Nah, dengar aja gimana cara dia membaca. Oh gitu caranya. Besok mulai praktekkan. Semua berawal dari mendengar, setelah itu melihat, setelah itu mempraktekkan, maka insya Allah Allah akan berikan kemudahan-kemudahan insya Allah. Amin. Al-mahiru bil Quran, orang yang mahir baca Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, nanti di akhirat akan dibangkitkan bersama para malaikat. Pandang ke kanan malaikat, kiri ke malaikat, depan malaikat, belakang malaikat, tengok ke dinding, ada Ustaz Somad. Kenapa aku bisa bangkit bersama malaikat? Karena engkau mahir baca Quran. Ada orang tua di atas kepalanya tajum minan nur, mahkota dari cahaya, mahkota dari cahaya, mahkota dari cahaya. Kenapa dapat mahkota dari cahaya? Karena anaknya penghafal Quran, karena anaknya menolong orang, karena anaknya inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bukti cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Jaga warisannya Al-Quran. Tapi ada warisan yang nampak zahir nyata, masjid dijaga. Masjid Al-Ikhlas tak ada kurangnya lagi. Kalau mau dicari-cari kekurangannya nggak ada sama sekali. Sampai batu, ini batu apa nih cantik sekali? Hah? Granit, sampai naik ke atas, sampai Masya Allah, Tabarakallah. Ada lagi yang kurang masjid nih? Ada Pak Ustadz, pagarnya belum siap. Betul? Ustaz kok tahu? Oh, saya punya pandangan batin. Oleh sebab itu maka jaga masjid, jaga. Ada masjid cantik, kamar mandi nggak ada. Semua yang masuk sholat kebelet semua. Oleh sebab itu maka kita berikan apa yang kita bisa berikan. Ada uang, berikan uang. Ada semen, kasih semen. Nggak bisa ikut ngaduk semen, nggak bisa ikut gotong royong, nggak juga bisa mati aja. Nah, siap ngasih bantuan untuk masjid? Nah, yang bilang siap, kirim ke nomor rekening berikut ini. Sebelum tanggal penutupan berikut ini. Sebelum malaikat maut mencabut nyawa Anda. Lebih cepat, lebih baik. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mulai jam 9, sekarang jam 10, kurang-kurang dikit, mohon maaf.